Halo, selamat siang. Konnichiwa. Kikoemasu ka? Apa suara saya bisa terdengar? Sebentar dulu. Suara ininya kayaknya. Oh, sorry. Cek cek ya, udah ya. Oke, tadi ke mute. Oke, kita tunggu dulu teman-teman yang lain. Untuk tugasnya Hongyakutsuyaku 5C itu sebentar. Oke, sudah saya nilai ya. Sudah saya nilai. Tapi ada 2 orang yang belum. Eh, 2 orang mungkin udah isi, cuman ada yang belum disubmit ya. Oke. Sebentar sambil tunggu yang lain. Ya. Kalau Fajar Muzaki kenal? Iya kenal Sensei. Oh iya, jadi kayaknya Fajar ini sudah kerjakan tugas tapi dia nggak submit catatan bahasa Jepangnya ya. Nanti iya, jadi kan yang mesti diisi itu kan ada 2 ya. Pertama Google Form kan. Yang kedua adalah ini yang satu lagi itu catatan bahasa Jepangnya. Ya Rozi, makasih. Ya, jadi itu Fajar udah ngerjain nih yang yang Google Formnya, tapi yang submit catatan bahasa Jepangnya belum. Sama Filio di kelas ini ya. Oke. Ada yang tahu Filio? Saya tahu sih. Iya. Oke. Kenapa tuh saja? Iya, mungkin nanti saya kasih tahu di grup aja deh, nggak apa-apa. Kasih ya. Baik, kita mulai saja pertemuan ketiga ya hari ini. Terima kasih atas waktunya dan saya mohon maaf karena terlambat tadi ya. Ada sedikit ada tamu dulu tadi, saya mohon maaf banget. Hari ini kita akan bahas feedback mengenai feedback terhadap hasil penerjemahan kalian ya. Terus nanti ada tugas lagi, tapi tugasnya bukan terjemahin ya, tapi memperbaiki terjemahan yang sudah kalian lakukan. Begitu. Jadi jangan panik. Ya, saya munculkan dulu materinya hari ini ya. Ya. Apa bisa melihat materinya? Bisa kelihatan ya. Ya. Oke, jadi Hongyakutsuyaku 1 pertemuan ketiga ya. Jadi setelah kalian mengerjakan tugas dan setelah saya lihat, pertama saya mau sampaikan dulu hal-hal yang saya sadari ketika melihat hasil terjemahan kalian bahasa Indonesianya ya. Yang pertama masih banyak ini ya kesalahan penulisan, terus ketidaksesuaian ejaan ya. Jadi karena ya sebenarnya ini bukan pelajaran bahasa Indonesia sih, tapi ya karena ini Hongyakutsuyakunya di semester ini adalah dari Jepang ke Indonesia dan bahasa targetnya bahasa Indonesia ya. Jadi dimanapun ya, mau menerjemahkan dimanapun, kalian dituntut untuk menghasilkan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Contoh kesalahannya misalnya ya, jadi kadang gini, kita sebagai orang Indonesia memang berbahasa Indonesia ya, bisa ngobrol gitu, bisa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, tapi bukan berarti kita semua itu bisa
menghasilkan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, bukan berarti begitu. Tetap ya. Jadi ada banyak orang Indonesia yang tidak memiliki kesadaran yang tinggi terhadap bahasa Indonesianya sendiri, terhadap bahasanya sendiri. Tapi itu merupakan hal yang umum gitu loh. Semua native itu sebenarnya kalau nggak belajar lagi, itu tingkat kesadaran terhadap bahasa ibunya itu rendah. Memang begitu adanya begitu. Jadi bukan karena kita nggak punya keinginan, bukan ya. Tapi memang pada dasarnya begitu. Jadi melalui kuliah ini kita juga sambil meningkatkan oh ternyata digunakan itu D-nya disambung gitu misalnya ya, atau di Jepang itu D-nya dipisah ya, di Jepang J-nya harus besar ya. Terus kalau mau tulis pengulangan reduplikasi itu pakai strip ya, jangan pakai 2 begitu ya. Terus ada apa lagi tuh, karena jadi karena ya, jadi E-nya itu hilang gitu ya. Jadi kesalahan-kesalahan seperti sorry apa namanya yang seputar penulisan dalam bahasa Indonesia seperti ini ya. Jadi lain kali mohon diperhatikan. Oke, terus hal yang saya sadari yang kedua adalah mahasiswa mungkin ya ada kemungkinan hasil terjemahannya masih udah oke, rata-rata oke ya, tapi masih banyak yang belum maksimal itu, dan mungkin sebabnya karena mahasiswa nggak teliti membaca kalimat yang akan diterjemahkan gitu. Jadi ada spot-spot yang penting tapi terlewatkan begitu. Jadi dan ini ya nggak apa-apa, proses belajar pasti begitu. Jadi proses belajar itu adalah proses meningkatkan tingkat kesadaran ya. Selain menambah kuantitas ilmu yang ada di kepala, menambah kuantitas informasi yang ada di kepala, itu juga kita dalam proses belajar itu meningkatkan kesadaran terhadap berbagai hal gitu. Jadi kadang kalau misalnya hasil terjemahannya nggak bagus ya, misalnya ya nggak bagus gitu ya, itu kadang bukan karena kalian tidak mengetahui tentang tata bahasa atau tentang pemilihan katanya ya. Sebenarnya tahu, tapi karena tidak menyadari, jadi menghasilkan output yang kurang maksimal seperti itu, karena belum biasa begitu ya gampangnya. Oke, nah setelah ini saya terus ada juga mahasiswa yang mungkin belum paham dengan prosedur tugasnya ya. Jadi seperti Fajar, terus ada satu lagi itu ya belum mensubmit catatan bahasa Jepangnya begitu. Jadi mohon lain kali dibaca lagi dengan teliti ya. Oke, terus selanjutnya adalah saya pengen tanya mengenai kalian sendiri gimana waktu mengerjakan tugas ini. Kendalanya apa saja, kesulitannya apa saja, silakan sampaikan ke saya, atau bisa share ke temennya. Kalau saya dulu kemarin ngerjainnya susahnya di bagian ini, oh kalau saya ini, nah silakan. Jadi apa namanya ya, silakan. Ada nggak ada kendala? Ada sih. Silakan. Gak tau kalau misalnya dari sebelumnya tuh kayak kalau saya ketemu kalimat yang banyak komanya tuh suka jadi bingung gitu sih ngetranslate mau yang mana dulu kayak gitu. Iya, urutannya kayak yang ya. terakhir itu kan banyak koma-komanya. Iya betul. Iya. Jadi bingung sih di situ. Oke. Ada lagi? Silakan. Ini sebenarnya kan yang kalimat nomor 1 nih kan ada i mas ne. Nah itu kalau saya terjemahin ada belakangnya ada iya-nya, betul gak sih Sensei? Iya, membingungkan ya. Oke. Jadi kendalanya di proses penerjemahannya ya, harusnya yang ideal tuh seperti apa gitu ya, bingung di situnya ya. Ada kendala yang lain? Sama ini sensei yang apa tuh yang Meiji Niju Sangneng Iya. itu
kalau apa, kan saya iseng searching itu tuh dia kalau nggak salah tahun 1890. Iya, iya, iya. Nah itu sebenarnya kita translate tuh lebih ke tahun ke 23 Meiji atau ke 1890-nya kan sih. Oke, sip, sip, sip. Silakan, ada lagi? Itu dulu ya, 3 dulu ya. Jadi pertama yang urutannya ya, menerjemahkan kalau ada yang koma-koma itu pusing gitu ya. Ya, awalnya dulu juga saya begitu ya. Bagian mana nih yang harus diterjemahkan dulu gitu. Nah itu mungkin kita berpatokan kepada pesan yang, jadi yang diprioritaskan adalah pesannya ya. Pesannya apa sih yang mau disampaikan di kalimat tersebut, itu yang kita dulukan. Kan ada ya tingkat prioritas informasi yang di dalam kalimat itu ada. Bagian mana yang penting, bagian mana yang sebagai pendukung gitu, itu pasti ada. Nah nanti silakan pertama ya dimengerti dulu ini isinya apa, lalu memahami apa yang ingin disampaikan dalam kalimat tersebut. Nah berdasarkan analisis tersebut pasti akan muncul skala prioritas. Dari situ silakan bisa menerjemahkan sesuai dengan skala prioritas yang sudah dihasilkan. Itu pertama ya. Terus mengenai teknis pemilihan katanya juga ya, seperti tadi gede ya, yang imas ne begitu ya. Itu apakah harus ya, apakah harus ada ya-nya begitu? Kalau ne itu kan kesannya dekat dengan bahasa Indonesia yang ya begitu ya. Desne, ya kan ya gitu ya. Ini sebenarnya ya, pertama kan tadi kita menganalisis dulu pesan apa yang mau disampaikan gitu. Terus nanti dari situ kita bisa melihat, bisa menilai dan mana yang bagian yang penting dan mana yang tidak. Nah setelah itu kita menghasilkan skala prioritas kan, mana dulu yang diterjemahkan. Setelah proses itu selesai, bukan berarti proses penerjemahannya selesai. Misalnya udah selesai itu terjemahin ya, tidak bisa begitu ya. Kadang misalnya kita sekali nih menerjemahkan, terus kita baca lagi, kadang bahasa Indonesianya aneh kan ya. Ya enggak, saya juga ngalamin kalau nerjemahan. Ya betul kan. Jadi nah setelah itu bukan berarti di situ udah selesai. Nah setelah itu ada proses selanjutnya, yaitu proses penyesuaian gitu. Jadi istilahnya kalau kalian belajar terjemahan Jepang Indonesia mungkin sama siapa waktu itu, Ari Sensei kan ya. Ari Sensei itu pasti ngajarin dasarnya kan, ada step-stepnya kan, nerjemahin harfiah dulu kan, baru setelah harfiah baru secara semantik. Nah itu maksud yang saya sampaikan tadi, terjemahkan dulu per katanya ya, setelah itu diadakan penyesuaian dilihat dari sudut pandang seorang penutur asli bahasa Indonesia, itu bahasa Indonesianya sudah efektif atau belum begitu. Jadi proses penerjemahan itu bukan berarti setelah teks bahasa awalnya berubah menjadi teks bahasa target itu udah selesai, bukan berarti begitu. Tapi tetap harus diadakan penyesuaian ya, secara semantik, secara konteks dari bahasa Indonesia ini alami nggak sih kayak gini bahasa Indonesianya. Nah seperti itu ya. Terus yang terakhir tadi yang Meiji Nijusanen ini juga berkaitan sih ya. Kan kita menerjemahkan ini untuk orang Indonesia ya. Nah orang Indonesia itu sebenarnya tidak familiar dengan penanggalan di Jepang. Ada tahun Meiji, ada tahun Heisei, ada tahun Reiwa, sekarang Reiwa kan. Nah konsep seperti itu tidak ada dalam bahasa Indonesia, tidak ada dalam konteks budaya Indonesia. Jadi itu pun kita perlu sesuaikan, perlu adaptasikan menjadi sesuatu konsep yang dekat dengan konsep budaya Indonesia. Jadi kalau misalnya diterjemahkan jadi 1860 tadi ya, itu lebih mudah dipahami ya enggak, daripada Meiji tahun ke-23 gitu kan. Jadi saya pikir itu kalau dirubah jadi 1890 itu lebih mudah dipahami oleh siapapun orang Indonesia yang baca teks itu begitu.
Itu jawabannya sih. Ada lagi yang mau ditanyakan atau yang mau disampaikan kendalanya? Nggak ada ya. Terus waktu dengerinnya saya lihat itu lebih dari 7 kali semua ya, rata-rata ya. Terus kemarin itu di kelas yang lain ada yang minta, Sensei boleh nggak saya dengerin dulu sampai puas berkali-kali baru nerjemahin. Nah itu kan katanya mau shadowing dulu katanya. Ya itu sebenarnya tujuannya sama sih sebenarnya ya, supaya shadowing juga meningkatkan kemampuan ini menangkap informasi dalam bahasa asing gitu. Hanya saja karena ini Hongyaku Tsuyaku ya. Nah proses mendengarkan satu kali baru mencatat, itu ditujukan, maksudnya punya tujuan untuk meningkatkan kemampuan mengolah informasi gitu, menangkap, terus mengimplementasikan, menuliskan gitu ya, mengolah di dalam kepala. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi kita bisa lebih cepat, bisa lebih, kan dalam tubuh, maksudnya bukan tubuh sih, dalam diri kita itu ada memori, long term memory, ada yang short term memory, sama kayak di laptop juga kan gitu ya, di komputer ada hard disk, ada RAM, ada, ngerti nggak kalian? Ada working memory, ada apa gitu, yang memori yang nah kita melatih kemampuan memberdayakan working memory kita, memberdayakan RAM yang ada di sini gitu, supaya pada saat kita menginterpretasikan sesuatu secara langsung itu bisa lebih cepat kemampuannya. Jadi kalau misalnya interpreting itu kan nggak ada, kalau menurut saya ya nggak ada pekerjaan interpreter yang mendengarkan sesuatu yang harus diinterpretasikan, itu yang audionya, suaranya, informasinya udah terbiasa dengan informasi itu, kan nggak ada ya. Semua pasti baru kan, semua pasti baru. Mau seorang interpreter itu bisa belajar sebelumnya. Misalnya Pak Hari besok kerjaannya interpreter rapat, interpreting untuk rapat tentang produksi mobil misalnya. Itu kita bisa mengedukasi diri kita sebagai interpreter dulu dengan dokumen-dokumen yang kita terima dari perusahaan tersebut, dari klien misalnya. Itu bisa mengedukasi diri kita sendiri. Oh ternyata ada istilah ini. Oh ada istilah-istilah asing juga ya. Terus oh ada cara penyampaian definisi seperti ini ya misalnya. Jadi mempelajari dokumen yang akan digunakan di rapat itu bisa. Tapi walaupun sudah belajar, sudah mengedukasi diri sendiri atau diedukasi oleh orang lain, tetap saja pada saat rapat ya, semua yang didengar itu kan baru kan ya, kecuali rapatnya rutin udah berkali-kali gitu ya. Jadi kita melatih dengan mendengarkan satu kali baru tulis, mendengarkan satu kali baru tulis. Jadi melatih supaya working memory kita bisa maksimal dalam mengatasi informasi yang dalam bahasa Jepang begitu. Kebanyakan ngomong. Silakan yang lain. Ada? Tidak ada? Kita lanjut ya. Nah, untuk teksnya ini seperti yang kalian lihat ya, judulnya moshi-moshi gitu ya. Denwa o kakeru toki nihongo de wa mazu hajime ni moshi-moshi to iimasu ne gitu. Iimasu ne-nya bingung ya. Terus doshite moshi-moshi to iu no deshou ka? Kenapa kita jadi pengen memasukkan kata ganti orang ya. Ada yang memasukin Anda, ada yang memasukkan kamu, ada yang memasukkan kita, ada yang memasukkan orang-orang gitu ya. Karena mungkin ini ciri khas teks dalam bahasa Jepang, tidak ada minim kata ganti orang ya, seperti anata gitu ya, watashi tachi begitu. Jadi minim seperti itu. Jadi tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu sering kita jumpai kan ya. Kita bisa menggunakan ini misalnya. Untuk memesan tiket kereta kita bisa menggunakan gitu ya. Kita bisa menggunakan. Jadi ada
kecenderungan dalam bahasa Indonesia itu menggunakan kata ganti orang. Nah, sementara di bahasa Jepang itu tidak ada. Bukan tidak ada, maksudnya tingkat kewajibannya itu rendah begitu, tingkat keperluannya. Terus ada termasuk sama judulnya itu ada 7 line ya, 7 baris ya. Terus ada juga tokorode juga mungkin susah ya. Banyak yang menerjemahkan jadi ngomong-ngomong. Nah, saya sendiri juga menerjemahkan teks yang sama. Nah, kalau saya memilih menghilangkan ngomong-ngomong tadi, tokorodenya itu nggak saya sampaikan, gitu ya. Oke. Tapi itu sudut pandang saya aja. Jadi kita bisa diskusi. Terus setelah ini akan saya sampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian saya waktu baca hasil terjemahan kalian. Pertama yang perlu ditegaskan adalah hasil terjemahan kalian tuh udah oke, udah bisa membuat orang lain mengerti isi dari teks halo apa moshi-moshi itu ya. Jadi sebagai hasil penerjemahan itu masih bisa diterima. Dan bahasa Indonesia yang dihasilkan itu kan macam-macam ya, jadi nggak akan hasil penerjemahan itu nggak akan ada satu yang mutlak ini gitu. Walaupun ada maksudnya arti kata gitu ya untuk beberapa hal itu memang artinya ada yang idealnya begitu ya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan munculnya interpretasi yang lain ya. Nah, di bagian selanjutnya ini saya menunjukkan beberapa kalimat yang menjadi perhatian saya, dan di teks bahasa Jepangnya itu ada bagian yang saya warnai dengan warna biru. Apakah kalian bisa melihat? Oke ya, terima kasih ya. Oh ya, kalian santai aja ya, saya juga santai. Udah pada makan belum? Aduh. Kasihan. Kalau kuliah saya makan aja nggak apa-apa ya, sambil ngunyah, asal mic-nya dimatiin aja, jangan jadi mukbang ntar. Krauk gitu. Oke. Jadi ada bagian bahasa Jepang yang saya warnai biru. Nah, bagian yang warna biru itu adalah bagian yang penting, yang memiliki skala prioritas paling atas kalau menurut saya gitu ya. Bukan paling atas juga sih, intinya itu yang harus ditekankan, diperhatikan dalam penerjemahannya gitu. Nah, pertama di sini ada nomor 1 ya, denwa o kakeru toki ya. Denwa o kakeru itu artinya menelpon ya, melakukan panggilan telepon gitu. Denwa o kakeru toki nihongo de wa mazu hajime ni moshi-moshi to iimasu ne. Nah, ada yang menuliskan moshi-moshinya pakai huruf kana ya, hiragana. Nah, ini mungkin berpotensi jadi masalah karena kita menerjemahkan itu kan untuk orang Indonesia yang tidak bisa bahasa Jepang. Nah, kalau misalnya moshi-moshinya ini masih dalam bentuk hiragana, ini ada kemungkinan nanti sulit dipahami ya oleh orang Indonesia yang tidak mengerti bahasa Jepang. Terus dalam bahasa Jepang, moshi-moshi disebut sebagai pembuka pembicaraan dalam telepon. Nah, ini ada improvisasi ya dalam bahasa Indonesianya. Improvisasi itu oke, tidak menjadi masalah. Maksudnya silakan bisa gitu ya dalam mengolah kata ke teks tujuannya itu bahasa Indonesia. Tapi kadang ada improvisasi itu kan menambahkan dan mengurangkan sesuatu gitu ya ke dalam teksnya, di teks asalnya tujuannya di teks bahasa Indonesianya. Improvisasi itu oke, yaitu menambahkan dan mengurangkan satu bagian atau beberapa ya ke dalam teks tujuannya itu bahasa Indonesia. Hanya saja ada improvisasi yang membuat hasilnya itu menjauh dari teks aslinya, teks asalnya ya. Jadi kita dalam proses belajar Hongyaku Tsuyaku ini belajar bagaimana supaya bisa membuat sebuah improvisasi yang
mendekati ideal begitu ya, tidak menghilangkan banyak makna atau tidak menambahkan makna yang lain terhadap hasil terjemahan kita gitu ya. Belajar ini supaya improvisasinya jadi lebih baik begitu. Nah, di sini yang tadi saya sebut itu dalam bahasa Jepang moshi-moshi disebut sebagai pembuka pembicaraan dalam telepon ya. Ini oke aja sih. Hanya saja kayak pembuka pembicaraan dalam telepon itu dalam bahasa Jepangnya itu tidak ada teks seperti itu. Ya, terus selanjutnya saat menelpon dalam bahasa Jepang pertama-tama Anda mengucapkan moshi-moshi bukan? Nah, ini juga ada penggunaan kata Anda, ada penggunaan kata bukan gitu ya. Ya. Yang sebenarnya kalau Anda itu kan tidak ada di teks bahasa Indonesianya, bahasa Jepangnya ya. Tapi ini kita jadi pengen begitu menambahkan ya, karena di dalam bahasa Jepang itu nggak ada kata ganti orang, sementara di dalam bahasa Indonesia kita banyak bergantung ke keberadaan kata ganti orang, karena kalau tidak ada kita nggak tahu itu untuk siapa atau siapa yang bicara itu begitu kan ya. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan ini sih, menggunakan kata kerja bentuk pasif ya, diucapkan gitu ya, bisa menghilangkan kata ganti orangnya dengan penggunaan verba ditambah awalan di begitu ya. Itu yang untuk nomor 1. Selanjutnya yang nomor 2 juga sama ya, ada moshi-moshi dalam bentuk hiragana dan ada penggunaan kata Anda. Oke, kita lanjutkan dulu nomor 3. Nah, selanjutnya nomor 3 nih, moto-moto wa ni denwa no aite ni gitu ya. Kalau aite udah oke semua sih, lawan bicara. Ada juga yang menerjemahkan ini pihak lain. Pihak lain juga oke sih, tapi kalau saya lebih lebih memilih lawan bicara ya. Kalau pihak lain itu seolah-olah kayak bentuk komunikasi yang lebih formal lagi gimana gitu, yang misalnya kayak menandatangani kontrak begitu ya, itu pakai pihak lain baru. Ya, saya tidak pakai pihak lain karena ini hanya pembicaraan di telepon. Moto-moto wa denwa no aite ni kore kara nanika o iimasu yo toいう意味でmoshimasu to itte imashita. Nah, yang menjadi bagian yang paling penting adalah pertama, denwa no aite. Tadi sudah oke ya. Aite itu dalam bahasa Jepang sebenarnya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya banyak ya. Misalnya kalau denwa no aite itu kan lawan bicara di telepon gitu bisa. Tapi ada juga kekong aite, juga ada istilah seperti itu. Kalau kekong aite kan nggak bisa lawan menikah gitu kan, nggak bisa ya, lawan menikah. Terus ada juga misalnya ashita shiai ni demasu, saya besok mau tanding. Terus ditanya sama temennya, aite wa doko no gakko misalnya, lawannya sekolah mana. Nah, itu juga pakai kata aite ya. Jadi sebenarnya ada kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu bisa mengalami perluasan makna ya, medan maknanya meluas. Tapi dalam bahasa Jepangnya bentuknya cuma satu, aite begitu ya, tulisannya itu doang ya. Oke. Terus ada juga ini yang toyu imide gitu ya. Toyu imide, aduh waktunya tinggal sedikit. Toyu imide ini maksudnya bukan moshimas itu artinya kore kara nanika o iimasu yo. Jadi bukan seperti itu ya. Jadi gini, bukan mizu itu artinya air, bukan begitu. Tapi di sini toyu imide itu maksudnya lebih ke maksud ya, maksudnya yang bermaksud mulai sekarang saya mau mulai ngomong loh gitu. Jadi bukan arti dari moshimas itu sendiri. Terus yang terakhir ada juga itte imashita yang perlu ditekankan. Nah, ini dengan bentuk te imashita ini menggambarkan bahwa dulu itu ada kebiasaan seperti ini loh. Orang itu dulu ngomongnya nggak mos tapi moshimas begitu. Jadi menggambarkan dulu ada kebiasaan seperti itu gitu ya. Tapi kebiasaannya itu nggak perlu dituliskan ya.
Jadi tapi dalam penerjemahan ini to iteimashita itu perlu ditekankan karena itu harus disampaikan bahwa dulu gitu ya. Dulu tuh ada kebiasaan kayak gini loh gitu ya. Terus ini juga ada yang pakai orang Jepang ya. Ya itu tadi ya. Karena tidak ada kata ganti orang, jadi kita tuh soalnya banyak pakai kata ganti orang. Jadi kecenderungannya menuliskan itu dalam terjemahan. Nah, ada juga yang begitu katanya. Ini mungkin ini bingung ya, mau gimana ini? Jadinya jadi begitu katanya. Ini kan lebih ke apa ya? Lebih ke kayak percakapan kasual gitu ya. Oke, terus kita lanjut dulu. Terus ada ini, sore ga nagakute inikui no de dandang mijikaku natte moshi moshi ni natta to iwarete imasu. Katanya ya, dikatakan bahwa iwarete imasu itu begitu ya. Katanya begitu gitu. Dulu tuh dia jadi pendek ya, jadi pendek, memendek ya. Dangdang mijikaku natte, dangdang ini bisa lama kelamaan juga oke ya, atau semakin lama semakin begitu juga boleh. Terus mijikaku nate itu ya menjadi pendek atau memendek. Nah, kalau misalnya kita menggunakan kata disingkat atau diperpendek, itu seolah-olah orang Jepang itu dengan ada niat untuk menjadikan moshimas itu jadi lebih pendek gitu. Sebenarnya kan nggak ada niat begitu, nggak sengaja gitu loh. Ya, kalau misalnya pakai kata disingkat, diperpendek, itu seolah-olah orang Jepang itu punya rencana dari dulu memendekkan moshimas, padahal tidak ada. Nah, itulah nuansa yang menempel akhirnya kepada hasil terjemahan kalau menggunakan kata disingkat ini. Sebenarnya kan bukan disingkat ya, karena memendek seiring dengan karena susah dibicarakan gitu, susah diomongin nih. Moshimas kan repot ya, jadi mos akhirnya begitu. Oke, terus kita lanjut dulu. Kita lanjut dulu. Terus ada ini juga tokorode ini artinya ngomong-ngomong sih ya. Kalau saya ini nggak saya terjemahkan karena saya juga bingung. Saya juga mengalami kebingungan ya, jangan berpikir bahwa saya lancar-lancar aja menerjemahkan. Seperti tadi yang tadi siapa tadi? Rizky ya, yang tahun Meiji 23 Iya, itu ya. Sensei. Nah, ini ada yang sudah menerjemahkan seperti ini. Menurut saya ini oke ya. Dirubah menjadi tahun Masehi gitu. Nah, terus yang perlu diperhatikan adalah ini tsukawareru yo ni natta. Jadi dengan tsukawareru yo ni natta itu menggambarkan sebuah proses dari yang tidak menggunakan menjadi menggunakan gitu. Jadi harus bisa menyampaikan nuansa itu ya. Di sini juga kalian udah bagus ya. Mulai digunakan itu oke menurut saya. Jadi ada prosesnya dari tidak menggunakan menjadi mulai digunakan. Itu yang harus ditekankan ya. Terus nomor 6 hajime wa, nah ini yang bingung ya tadi ya. Hajime no koro wa denwa o kakeru hito wa, orang yang menelpon ya, moshi dewa naku mazu oi to aite ni koe o kakete kara hanashi o hajimeta toyu koto desu ya. Toyu koto desu itu ya menceritakan bahwa dulu dikatakan seperti itu loh gitu. Ceritanya kayak gitu loh dulu. Kayak gitu ya. Di sini juga ada improvisasi, misalnya orang-orang ya, ada yang pakai kata orang-orang ini ya, orang yang menelpon sebenarnya, dan ada yang improvisasi dengan menggunakan telepon yang sebenarnya di teksnya nggak ada. Denwa o kakeru itu yang menelpon ya. Terus ada penggunaan hiragana juga yang harusnya dihindari ya. Terus barulah pembicaraan dapat dimulai. Ini juga dapat dimulai ini kata kerja dengan ditambah dalam bentuk pasif ya, dimulai, digunakan, dipakai, dikatakan bahwa itu salah satu cara untuk menghindari penggunaan kata ganti orang ya. Oke, itu tadi. Nah yang selanjutnya adalah sebelum masuk ke hasil terjemahan saya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, silakan.
Jadi kalau misalnya itu ada Hanasio Hajimeta, kan harusnya sih kalau awamnya memulai pembicaraan. Hmm. Tapi boleh tuh kalau kayak gitu, berarti pembicaraan dimulai gitu. Iya, jadi nggak apa-apa. Dibuat Jadi situasi apa namanya, kalau saya, oh iya saya lupa kasih tahu. Jadi kalau saya bawa kalimat kalian ke sini, saya perlihatkan, itu bukan berarti kalimatnya salah ya. Tapi perlu diperhatikan, maksudnya di sini kan pakai dimulai ya, itu saya bilang tadi ya, ini salah satu cara untuk menghindari penggunaan kata ganti orang tadi. Jadi nggak apa-apa sebenarnya ya. Hai. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau dikomentari? Silakan. Itu yang Meiji Niju Sang itu sensei kan, Ya, itu pada tahun 1890. Kalau ditulisnya pada tahun Meiji ke-23 terus di dalam kurung 1890. boleh banget, itu lebih jelas ya. Boleh. Boleh. Makasih. Ya. Silakan, ada lagi? Tidak ada, kita lanjut dulu ya. Ini hasil terjemahan saya ini. Tapi ya seperti yang saya tadi sampaikan, hasil terjemahan saya pun bukan berarti ini yang mutlak begini harus begini, itu enggak ya. Jadi ini hanya sekedar referensi, inilah percobaan terjemahan yang saya lakukan itu. Pertama saya baca ya, pada saat menelpon dalam bahasa Jepang, kata pertama yang diucapkan adalah moshi-moshi. Nah, saya menggunakan ini kan kata diucapkan. Jadi dengan menggunakan bentuk pasif, verba bentuk pasif dalam bahasa Indonesia, itu kita bisa menghindari kata ganti, penggunaan kata ganti orang ya. Jadi kita nggak perlu menambahkan kita atau orang-orang Jepang gitu ya, nggak perlu. Nah, ini juga ada ya. Kenapa kata moshi-moshi ini digunakan? Ini sebenarnya nggak agak beda dengan teksnya ya kan. Doshite moshi-moshi to iu no deshouka gitu kan ya. Kenapa kata moshi-moshi diucapkan? Mungkin begitu juga oke sih kalau menurut saya. Terus nomor 3, awalnya dulu kata moshimas digunakan kepada lawan bicara di telepon dengan maksud saya mau bicara loh, saya mau mulai bicara loh gitu. Katanya karena terlalu panjang dan sulit diucapkan, frase moshimas. Nah, saya gunakan ini juga, frasa ya. Frasa moshimas ini lama kelamaan memendek dan menjadi mosh begitu. Terus di Jepang telepon mulai digunakan sejak bla bla bla. Nah, ini juga saya tuliskan kayak Rozi tadi ya. Pada awalnya orang yang menelpon memulai pembicaraan dengan lawan bicara. Ini saya kasih kurung. Bukan dengan kata mosh tapi atau melainkan dengan kata oi. Ya, itu kira-kira hasil. Ini kita zoomnya mau habis. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Tidak sih seperti itu. Tidak ada ya. Oke. Ini Aman sih. Oke. Saya jelaskan tugas selanjutnya di WhatsApp aja ya. Ya boleh sensei. Oke. Baik. Jadi itu saja hari ini. Terima kasih banyak ya. Bye. Terima kasih. Iya. Diakhiri dengan begitu saja.